Cemburu kerap jadi bumbu dalam sebuah hubungan asmara, termasuk saat mengarungi biduk rumah tangga. Namun bila berlebihan, cemburu bisa membuat seseorang gelap mata. Bahkan nyawa pun kerap jadi taruhan. Dibutakan rasa cemburu kerap membuat emosi menggebu-gebu. Tindakan pelakunya tak jarang mengorbankan pasangan, bahkan nyawa orang lain pun kerap jadi taruhan. Seperti yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur baru-baru ini. Pria bernama Kuncoro nekat menikam lelaki bernama Wiryadianto dengan kerambit hingga tewas di sebuah rumah. Pembunuhan dilakukan lantaran pria berumur 22 tahun itu cemburu. Korban berkomentar saat kekasih tersangka sedang siaran langsung di sebuah media sosial. Dianggap berkomentar tak senonoh, korban diajak tersangka bertemu di suatu tempat. Di sana korban dianiaya hingga kehabisan darah. Kejamnya pria yang dibutakan cemburu di Banyuwangi, Jawa Timur, itu baru satu cerita. Di Pidijaya, Aceh, giliran suami yang tega menghabisi nyawa sang istri. Jasad korban didapati kedua anaknya di kamar tidur rumah, Desa Kutakrung, Pidijaya, Aceh, 25 Mei lalu. Hasil penyelidikan polisi mengungkap tersangka kesal karena istrinya kerap asik melakukan siaran langsung di media sosial. Sempat diwarnai cekcok, emosi tersangka kian memuncak saat mendapati korban berbalas pesan dengan pria lain di media sosial. Alasannya adalah karena kecemburuan, karena live TikTok mungkin, dan juga ada tersangka menduga ada perselingkuhan yang dilakukan oleh si korban. Diselimuti rasa cemburu juga jadi alasan pria ini diringkus polisi di tempat pelariannya di kawasan Teluk Naga, Tangerang, usai menjadi tersangka dalam penganiayaan. Ia ditangkap setelah membacok pria yang diduga sebagai selingkuhan istrinya hingga terluka parah di bagian leher. Kemarahan pria 31 tahun bermula adanya pesan mesra dari korban kepada istri tersangka. Terbakar api cemburu, ia langsung hubungi korban dan mengajak bertemu dan langsung melayangkan celurit ke leher korban. Ya, cemburu buta memang kerap memicu kemarahan yang tak rasional. Apalagi di tengah menjamurnya aktivitas media sosial, di mana dan siapapun bisa saja mudah berinteraksi. Berinteraksi langsung di media sosial secara berlebihan berpotensi memperbesar rasa curiga bagi pasangan yang memiliki sifat pencemburu karena merasa tersaingi dan potensi kehilangan pasangan. Ketika intensitasnya atau kualitasnya itu menjadi mengambil porsi lebih daripada relasi dengan pasangan, itu yang seringkali tergambar dengan seakan-akan cemburu pada media sosialnya. Nah, balik lagi artinya relasinya ini menjadi diganti dari tadinya dengan pasangan, kemudian dengan media sosial. Nah, salah satu akarnya sebetulnya di sana. Tetapi apakah cemburunya hanya berdasarkan pada media sosial? Saya duga tidak hanya di situ, pasti ada hal-hal lain di latar kehidupan pasangan ini yang kemudian media sosial ini memicu pikiran tertentu. Agar pelampiasan cemburu tak membuat masalah makin runyam, buka segera ruang komunikasi. Seringkali cemburu itu saya lihat berawal dari maksud baik karena tidak mau kehilangan, tidak mau kebablasan gitu ya. Tetapi ketika tidak disadari dan dikontrol, ya bisa justru berbahaya untuk pasangan itu. Setiap konflik yang dipicu cemburu seharusnya tak berakhir tragis bila pasangan bisa cepat menyadari gejalanya. Namun bila mana komunikasi tak juga menemukan kata kompromi, berpisah baik-baik saja jadi solusi agar tak semakin lama tersakiti. Tim Liputan melaporkan.